Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan tentang Investor Relations atau IR oleh kelompok 9 dari kelompok manajemen PR dari kelas C. Baik, di sini kita akan membahas tentang apa sih itu Investor Relations atau IR dan apa hubungannya Investor Relations dengan Public Relations atau Humas. Jadi apa sih itu Investor Relations? Definisi Investor Relations menurut Scott Gottlieb dan rekan, Investor Relations merupakan bidang khusus dari Humas yang berada pada perusahaan publik. Scott Gottlieb dan rekan mendefinisikan Investor Relations sebagai bidang khusus Humas korporat yang membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan pemegang saham dan pihak lainnya dalam masyarakat keuangan untuk memaksimalkan nilai pasar. National Investor Relations Institute atau NIRI telah menerapkan definisi Investor Relations sebagai kegiatan pemasaran korporat yang menggabungkan disiplin komunikasi dan pemasaran untuk memberikan gambaran yang tepat mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada investor dan calon investor. Jadi dalam hal ini tugas investor sangat sering berhubungan dengan masalah-masalah keuangan, sehingga bidang ini sering pula disebut dengan istilah hubungan keuangan atau financial relations yang merupakan bidang khusus dari Humas. Baik, selanjutnya kita berpindah ke fungsi dari Investor Relations. Menurut Scott Gottlieb dan rekan, tugas Investor Relations adalah untuk meningkatkan nilai saham perusahaan dan mengurangi biaya modal atau cost of capital dengan cara meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan membuat saham perusahaan menjadi menarik bagi para investor individu dan investor institusi serta bagi para analisis keuangan. Gottlieb dan rekan juga merinci beberapa tugas dari Investor Relations, yakni yang pertama, mengikuti perkembangan bursa saham, kedua, menyediakan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada masyarakat keuangan, juga memberikan saran kepada manajemen terkait dengan saham perusahaan, ada juga memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan bidang keuangan, juga pengaturan presentasi dalam rapat-rapat manajemen dengan analisis efek dan manajer investasi dalam perusahaan yang sudah go public. Juga yang terakhir melatih diri dan memberikan masukan kepada direksi ataupun pejabat investor relations lainnya. Selanjutnya kita berpindah ke apa saja yang harus dikuasai oleh seorang Investor Relations Officer untuk dapat menjadi seorang Investor Relations yang baik. Seorang Investor Relations harus menguasai tentang ilmu keuangan perusahaan dan juga accounting. Juga harus menguasai tentang pengetahuan mengenai bursa lokal, regional, dan internasional. Juga harus menguasai tentang tren bisnis internasional, peraturan pasar modal, dan yang terakhir harus menguasai tentang jurnalisme keuangan dan juga bisnis. Jadi Scott Gottlieb dan rekan menggambarkan Investor Relations menggabungkan pengetahuan di bidang komunikasi dan juga ilmu keuangan perusahaan. Next, kita berpindah ke proses go public. Setiap perusahaan yang sudah go public pasti membutuhkan staf hubungan investor yang bertugas menjalin hubungan yang harmonis dengan halayak yang telah memiliki saham perusahaan. Perusahaan yang berencana untuk go public harus mendapat kepastian bahwa rencana itu akan berhasil dengan baik. Proses go public merupakan proses yang panjang yang membutuhkan pemikiran, tenaga, dan juga biaya. Perusahaan go public berarti menjadi bagian dari pasar modal. Sementara pasar modal merupakan sarana yang menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor. Pasar modal merupakan penghubung antara investor dengan perusahaan melalui perdagangan saham dan instrumen investasi jangka panjang lainnya. Selanjutnya kita ke persiapan go public. Yang pertama ada memilih penjamin emisi. Langkah pertama untuk menjadi perusahaan publik adalah untuk mencari perusahaan penjamin emisi atau underwriter, yaitu perusahaan yang akan membeli saham perusahaan jika tidak laku terjual. Emisi akan tertarik menjadi penjamin jika perusahaan yang akan go public adalah perusahaan yang sehat dan memiliki prospek yang bagus. Namun demikian, jika perusahaan yang akan go public itu dinilai tidak terlalu bagus atau kurang bagi para penjamin emisi, maka dapat diatur penyajian yang tidak mewajibkan penjamin emisi membeli saham yang tersisa. Ada dua pilihan kontrak atau perjanjian dalam penjaminan emisi saham. Yang pertama ada kesanggupan penuh atau full commitment. Yang kedua ada upaya terbaik atau best efforts. Selanjutnya ada pemeriksaan perusahaan. Jika penjamin emisi sudah ditentukan, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi perusahaan sebagai syarat hukum yang harus dilakukan perusahaan sebelum go public. Dalam hal ini mereka akan memeriksa perusahaan dalam berbagai aspek antara lain, yakni yang pertama ada aspek hukum atau legal,
ada aspek keuangan, ada aspek nilai perusahaan yang sangatlah penting dalam pemeriksaan perusahaan. Selanjutnya ada penyusunan prospektus. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum saham dengan tujuan agar pihak lain tertarik membeli saham yang ditawarkan. Prospektus berisi segala informasi yang terkait dengan rencana penawaran perdana saham dan juga segala hal yang mengenai perusahaan yang bersangkutan. Setelah penyusunan prospektus, kita ke pernyataan pendaftaran. Untuk menjadi perusahaan publik, suatu perusahaan harus melapor kepada pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, sebagai lembaga pemerintah yang membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal sehari-hari. Pernyataan pendaftaran harus dengan melampirkan segala dokumen yang diminta termasuk prospektus yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya ada Initial Public Offering atau IPO. Jika pernyataan pendaftaran disetujui oleh BAPEPAM, maka perusahaan barulah dapat menawarkan atau menjual sahamnya secara terbuka kepada masyarakat. Jika pernyataan pendaftaran disetujui oleh BAPEPAM, maka perusahaan barulah dapat menawarkan atau menjual sahamnya secara terbuka kepada masyarakat. Kegiatan ini disebut dengan penawaran perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO, atau juga disebut dengan pasar perdana, yaitu pasar di mana efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek atau pasar sekunder. Dan yang terakhir ada bursa efek. Untuk tahap selanjutnya, setelah melaksanakan penawaran perdana saham adalah memasuki bursa saham. Setelah perusahaan memasuki bursa saham, kita akan mengenal tentang transaksi saham yang terbagi atas penyelesaian transaksi dan juga registrasi saham. Next, kita berpindah ke perkembangan Investor Relations atau IR Development. Jadi, Investor Relations muncul di Indonesia hampir seiring dengan pesatnya pertumbuhan pasar modal di negeri ini. Dengan menyusul diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1952 tentang penetapan undang-undang tentang bursa. Next, kita berpindah ke fokus Investor Relations. Jadi yang menjadi fokus Investor Relations di sini, yang pertama pastinya ada BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua tentunya ada Bursa Efek. Yang ketiga ada media massa. Dalam hal ini wartawan mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi material yang harus segera disampaikan kepada publik. Yang keempat ada perusahaan efek. Dalam hal ini yang termasuk perusahaan efek dalam struktur pasar modal, yakni yang pertama ada penjamin emisi atau underwriter, yang kedua ada perantara pedagang efek atau broker, yang terakhir ada manajer investasi atau investment manager. Yang kelima ada lembaga penunjang pasar modal, yang keenam ada Affinity Group. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah pemasok, penyalur, konsumen, kreditor, keluarga karyawan, yaitu kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan dan mempunyai alasan untuk tertarik kepada perusahaan dan membeli saham perusahaan. Dan yang terakhir ada koordinasi bidang lain. Dalam hal ini, bidang akuntansi, bidang hukum, bidang audit, operasional perusahaan, humas, dan bidang lain seperti IT, HRD, dan lain-lain. Next, kita ke aksi korporasi. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan terkadang memerlukan berbagai tindakan atau actions agar usahanya dapat bertahan atau berkembang secara optimal. Beberapa tindakan perusahaan yang dapat dikategorikan ke dalam aksi korporasi antara lain yang pertama ada merger, yang kedua ada takeover, yang ketiga ada usaha patungan, kemudian ada right issue, ada efek bersifat hutang, dan yang terakhir ada stock split. Next slide kita ada prinsip keterbukaan. Sebagai perusahaan terbuka, maka perusahaan dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip keterbukaan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya peraturan mengenai pasar modal. Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM, maka segala peraturan yang harus dipatuhi perusahaan publik dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, kewajiban pelaporan berkala bersifat terbatas. Yang kedua, kewajiban pelaporan berkala. Dan yang terakhir, kewajiban pelaporan insidental. Selanjutnya ada hubungan investor relations dan media massa. Dalam hal ini, wartawan mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi material yang harus segera disampaikan kepada publik. Oleh karena itu, dalam rangka keterbukaan informasi dan penyebaran informasi yang lebih merata, media massa mendapat prioritas yang lebih penting setelah BAPEPAM dan Bursa Efek. Dalam banyak ketentuan BAPEPAM dan Bursa Efek, perusahaan diwajibkan menyebarkan informasi penting melalui surat kabar harian, baik dalam bentuk iklan dan siaran pers. Jadi seorang investor relations sangat perlu nih membangun hubungan yang baik dengan kalangan pers, terutama yang medianya tidak pernah terpilih untuk memasang iklan perusahaan bersangkutan. Sebagai pihak independen, wartawan dapat mempunyai sikap mendukung, tidak peduli, ataupun juga dapat menentang.
Jadi kita beralih ke contoh kasus yang telah kita include ke slide ini. Jadi contoh kasus yang kita angkat di sini ada perusahaan bioteknologi yang memiliki saham 10 juta masing-masing senilai $20 per lembar. Namun dengan bantuannya seorang public relations atau investor relations, maka sahamnya naik menjadi $25 per lembar. Kenaikan saham ini salah satunya karena peranan seorang investor relations yang bekerja dengan baik, yakni dengan meningkatkan saham perusahaan. Nah, dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi, kesimpulan yang dapat diambil, investor relations harus memiliki akses kepada informasi secara cepat untuk dapat memantau perkembangan lingkungan usaha dan mengkaji dampaknya terhadap perusahaan. Jadi sekian dari penjelasan materi tentang investor relations atau hubungan investor dari kelompok 9, kelas C, Prodi Ilmu Komunikasi semester 4, dalam hal ini mata kuliah manajemen PR. Semoga video ini dapat tersampaikan dengan baik. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.